وقال تعالى في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita bersama berkumpul bermuajah bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di langgar kita Raudatul Ulum ini, dalam rangka kita bersama-sama memperingati, mentakzimkan peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan kepada orang-orang yang beliau ila yaumil jazaa. Di sini terlebih dahulu ulun mengucapkan terima kasih kepada kawanan panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana meminta kepada pribadi di ulun untuk menyampaikan tausiah agama ala kadarnya. Mudah-mudahan dengan dapat kita bersama-sama mentakzimkan, memperingati akan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat-Nya Allah, bulan yang penuh dengan berkahnya Allah, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini memperingati akan peristiwa kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, mudah-mudahan seluruh kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik
dosa yang kita sengaja atau dosa yang tidak kita sengaja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita bersama berkumpul menta'azimkan akan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberatan pada malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang disayanginya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita bersama-sama memperingati ini, mudah-mudahan ini semuanya menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi iktibar dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh Nabi kita dalam perjalanan Isra Mi'rajnya ini, mudah-mudahan kita bawa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada perasaan kita malam hari ini sudah memasuki malam ke-28 ke-9 dan pada perasaan 8 dan pada perasaan. Artinya mau kita lihat keadaan tinggal 2 harinya lagi. Bulan Rajab penuh dengan keistimewaan ini, dengan bulan yang penuh dengan rahmat ini, bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang penuh dengan maghfirah ini, meninggalkan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang selama ini dalam sebulanan kita bersama-sama memperingati di mana aja, mudah-mudahan semuanya menjadi pelajaran dalam diri kita masing-masing. Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita ini banyak kejadian-kejadian yang dialami, yang diperlihatkan oleh Allah dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada malam 27 Rajab, yang mana Nabi kita sedang berbaring-baring di Ismail yang dikawani oleh Mamarina Sidin atau Paman Sidin dan Pamanakan Sidin pada malam 27 Rajab. Kemudian pada saat itu datanglah malaikat Jibril membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawanya Nabi kita ke sumur Jam-Jam. Kemudian setelah dibawanya Nabi kita di sumur Jam-Jam, lalu dibalalah dada Nabi kita, diambil hati Nabi kita dan dibasuh dengan air Jam-Jam atau air Jam-Jam. Kemudian ringkas kisah, dimasukkan pulang, dimenikahkan pulang hati Nabi kita. Kemudian ditutup pulang tanpa ada cacat sedikit juga pun, tidak ada bekas sedikit pun bekas daripada belahan tersebut. Kemudian setelah itu diletakkanlah burak. Kemudian Nabi kita menaiki burak tersebut bersama dengan malaikat Jibril mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menurut hikayat banyak yang ditemui oleh Nabi kita selama dalam perjalanannya, tapi kita ringkas saja. Akhirnya Nabi kita sampailah di Masjidil Aqsa, dan di sana rohana rasul-rasul, rohana nabi-nabi, rohana malaikat menunggu kehadiran kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turunlah Nabi kita dari bulan tersebut dan masuklah Nabi kita di dalam Masjid Aqsa. Kemudian Nabi kita memimpin dalam sembahyang pada malam itu.
Kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah sembahyang yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian didatangkan 3 gelas air, yaitu 1 berisi khamar, 2 berisi susu, 3 berisi air putih. Dan Nabi kita memilih makhbartul labana, yaitu memilih gandum susu Nabi kita. Kemudian setelah Nabi kita meminum akan gandum susu tersebut, akhirnya didatangkan tangga, hikayat didatangkan tangga menuju ke langit. Di luar akal pikiran kita dan waras. Allah sudah menghendaki keadaan kita. Setiap apa saja Nabi keadaan oleh Allah pasti terjadi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu kuasa Allah. Apa saja Nabi kehendakinya, termasuk kita pada saat ini. Heboh benar jelas. Heboh benar apa masalah apa? Virus apa? Virus corona. Sedikit ya Allah menggawil lagi. Baru lagi yang lain sudah mekihan kita. Dan jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah menguji keimanan kita, bagaimana iman kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dengan berkat Allah menguji kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dinaikkan Nabi kita akan tangga tersebut menuju ke langit pertama. Langit kedua, ketika itu bertemu dengan nabi-nabi, kita ringkas saja sampai langit ketiga, langit keempat sampai ke langit ketujuh, dan akhirnya sampailah Nabi kita ke Sidratil Muntaha. Nah ya, Sidratil Muntaha, Mustawa Ta'aras. Nah itu hikayatnya. Lalu di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdebat dengan Zat Wajibul Wujud. Zat Wajibul Wujud yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kisah Nabi dapat pertemuan Allah lawan kekasihnya wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita disuruh mengawi ibadah sembahyang sebanyak 50 waktu, disuruh lawan Nabi kita dan kepada para umatnya. Nah, dengan berkat daripada pertolongan Nabi Allah Musa, alhamdulillah minta keringanan. Udah Nabi Allah Musa Muhammad jika ada sanggup umat tiga perlahan di ayat itu apa itu lah. Dan kalau umat negara-negara ada dan ada sanggup bagaimana halusnya. Nah, akhirnya ringkas kisah menjadi 5 waktu, dan jadi hasil dan didapat pada itu Isra wa Mi'rajnya Nabi kita, yaitu Nabi kita disuruh oleh Allah mengerjakan ibadah sembahyang 5 waktu beserta dengan umatnya. Kemudian setelah mendapat hasil daripada tersebut, kemudian turunlah pulang Nabi kita menuju ke Masjidil Aqsa. Hingga turun dari Masjidil Aqsa, kemudian Nabi kita naik pulang akan bulan tersebut menuju ke Masjidil Haram. Sampailah Nabi kita di Haram, akhirnya habis di Isra wa Mi'raj. Nah jadi nangkai itu tambahan aja gitu. Nabi dikatakan lawan Nabi kita dengan berbagai macam kejadian lawan Nabi kita. Banyak kejadian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan Nabi kita, itu semuanya menjadi iktibar teladan lawan Nabi kita masing-masing. Dan di antaranya
Ujar Nabi kita pada waktu aku dalam perjalanan, aku diperlihatkan oleh Allah dalam keadaan surga dan neraka. Diperlihatkan. Dan di dalam neraka dan di dalam surga dalam kita aku mendengar ada suara tangisan yang bersangatan, tangisan dahsyatnya. Kemudian Nabi kita mencari akan suara tangisan itu. Akhirnya menuduhlah Nabi kita ke neraka. Lalu Nabi kita minta izin kepada malaikat Malik untuk membukakan pintu neraka tersebut. Maka dibukakanlah oleh malaikat Malik akan pintu neraka tersebut. Maka melihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam orang-orang yang penghuni neraka, sedang diajar, disiksa dengan siksaan yang bersangka. Maka dalam kita tidak ada suatu siksaan yang paling menyusahkan lawan aku dalam kita ialah orang yang durhaka kepada orang tuanya pada waktu hidup di dunia. Nah, itu yang paling menyusahkan dalam kita lawan Nabi kita. Tapi dalam Nabi kita sayang lawan kita, tetap Nabi kita memberi syafaat lawan kita. Ini untungnya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya melihatlah, memandanglah Nabi kita akan orang-orang daripada penghuni neraka, dan dilihat oleh Nabi kita ada satu kaum yang sedang digantung di ujung busur api neraka. Kemudian malaikat Sabaniyah memukul, menyiksa dengan cambuk daripada cambuk api neraka, dicambuk, dan kemudian di bawahnya banyak alat dan ular merotek-rotek, mencari-cari, mengikut-ikut akan jasad daripada orang yang sedang digantung daripada busur apa di ujung busur api neraka tersebut, sedang dicambuk, dirotek-rotek. Pergi dengan kita, maka menangislah aku dengan kita melihat keadaan seperti itu. Menangis Nabi kita. Siapa yang melihatnya? Yaitu umatnya dua. Siapa orang-orang wani pada waktu itu dunia melawan orang tua. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon di bawah aras, meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni akan orang-orang yang durhaka tersebut. Ya Allah, dan Nabi kita ampuni ya Allah mereka yang sedang disiksa tersebut. Ya Allah ampuni. Apa dia Tuhan berpahala saat dan berkata oleh kepala ya Muhammad. Ujar Tuhan apa berkata? Ujar Tuhan wahai Muhammad, aku pada mengampuni, aku pada meredai, kecuali umat lawan abahnya meredai, aku pada mengampuni. Ya Tuhan Allah, pada tahukanlah kita. Pada sahabat kita pada waktu hidup dunia minta ampun lawan orang tua, masuk ke dalam neraka. Nabi kita memberi syafaat pada memintakan ampun, pada kawan Allah mengampunkan, kecuali menjadi Tuhan pemabapanya nama ampun. Allahu Akbar. Ngomong kita masih ada misi orang tua, panjang orang tua. Lihat wajah itu sahabatkan kita untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kita sahabat berbuat baik kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada dunia sampai nanti akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat redha daripada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita selalu mendoakan lawan kita. Setiap apa aja gerak-gerik kita, setiap apa aja langkah kita, setiap apa aja gawean kita, usaha kita,
Mudah-mudahan kita semua dapat redha doa daripada orang tua kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena kita ini seberatan misi kita. Siapa aja misi kita. Mudah-mudahan mumpung masih ada orang tua kita, minta doakan kita. Mudah-mudahan hidup kita berberkah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah dilakukan ada kamu ampunakan wahai Muhammad, kecuali orang tuanya. Nama ampun hanya kamu ampunakan. Daripada sayangnya Nabi kita lawan kita, walaupun kita sudah masuk dalam neraka, tetap Nabi kita memberi syafaat lawan kita. Namanya apa? Kita lawan Nabi kita, sayang keluarga kita, orang Nabi itu sayang lawan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul sayang lawan Nabi kita. Bahkan tanda saya dari kita memperingati itu ada sayang kita lawan Nabi kita. Memperingati kisah-kisah orang Mi'rajnya. Mudah-mudahan semuanya apa yang kejadian yang dialami oleh Nabi kita tersebut, mudah-mudahan semuanya menjadi pelajaran lawan kita, sehingga kita tahu, mudah kita menjadi pelajaran, kita tahu menggunakan sisa-sisa umur kita ini dalam kebaikan. Pada dosa-dosanya Nabi kita memohon kepada Allah, meminta lagi hikayat itu Nabi kita sampai 3 kali memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak itu tadi diampuni. Kata jangan kata Allah aku mengampuni. Akhirnya Nabi kita meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan ulun di mana orang tuanya, di mana orang tuanya ya Allah. Ulah mana orang tuanya, ulah mana kata orang tuanya di mana ya Allah. Orang tuanya udah Tuhan berada di dalam surga. Allah apa masuk surga sudah sebutan saya sebagai sebutan masuk dalam surga ini dan jangan salah. Tak masuk surga jadi lelah. Masuk surga orang tuanya. Kemudian ujar Nabi kita, ya Allah ya Allah, izinkan ulun hendak menamui orang tuanya di dalam surga itu. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Lalu menamuilah Nabi kita lawan orang tuanya tersebut di dalam surga tersebut. Akhirnya Nabi kita menceritakan perihal keadaan anaknya di dalam neraka tersebut. Dikisahkan oleh Nabi kita sedang diajar, disiksa, dipukul oleh malaikat Zabaniyah dengan cambuk daripada cambuk api neraka. Sedangkan di bawahnya dari ulasan alam menggigit-gigit merobek-robek akan jasad mereka itu diceritakan oleh Rasulullah kepada orang tuanya masing-masing. Apa jawab oleh orang tuanya? Dijawab oleh orang tuanya, wahai Rasulullah, biarkan ia dalam neraka. Ujar. Pada waktu hidup di dunia ini, waktu hidup di dunia aku nasihati karena mau menerima nasihatku. Ujar apa? Ujar orang tuanya yang ada dalam surga. Aku padahi dia sudah Rasulullah. Aku nasihati dia sudah ya Rasulullah. Tapi dia kada maasi lawan aku ya Rasulullah. Ini keadaannya sudah. Dan kemudian berkata pula orang tua yang lain, biarkan ya Rasulullah untuk orang lain. Ini pada waktu hidup di dunia ini berpakaian yang bagus-bagus. Jalan tuanya. Sedangkan aku pada berpakaian. Ya orang tuanya. Allah biarkan. Kemudian orang mengucap orang tua yang lainnya, biarkan ya Rasulullah. Ia pada waktu hidup ini hanya makan yang nyaman-nyaman, sedangkan kami ini orang tua makan kada nyaman. Allah, walaupun kami malasnya kita dari ingatnya kita orang tua kita yang mendidik kita, yang membesarkan kita, sehingga kita seperti ini keadaan kita. Pada ingat dari mudah-mudahan kita sudah diingatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita jangan lupa kepada orang
bunyi jarinya, siang dia neraka, sedang diajak disiksa. Allah Akbar, ada beruntung Nabi siang Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni ya Rasulullah, ampuni siang. Lawan neraka itu ya Rasulullah 4 kali. Jika pada dalam neraka melihat keadaan anak ikan tersebut yang sedang disiksa itu, akhirnya ada mau ampun, akhirnya mau umpat lawan Rasulullah menuntut neraka. Saudara sampai di neraka, dibukakanlah pintu dan malaikat Malik. Melihatlah di sana orang tuanya, mereka sebenarnya sedang menyiksa tersebut dengan cakung daripada api neraka, dan di bawahnya Allah dan alam menggigit-gigit, baru memberikan jasad mereka itu. Akhirnya menangislah orang tuanya tersebut melihat anak-anaknya yang sedang disiksa diajak tersebut. Akhirnya berucaplah orang tuanya tersebut, aku ampuni, aku maafi kesalahanmu. Akhirnya apa? Dengan berkat diampuni orang tuanya reda, jadi Allah pun reda juga, Allah pun mengampunkannya juga. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini seluruh dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan yang kita sengaja atau kesalahan yang tidak kita sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam keadaan neraka. Baru lagi kita hidup di dunia dengan berbagai macam ujian cobaan yang membuat kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kan alam kubur, belum lagi kan alam mahsyar, alam pembangkitan. Di dalam kuburnya kita, dan menurut hikayat kita ini semuaan ada yang hidup dalam wawasan dia, matinya berataan kita, pulihkan seberataan. Berapa buktinya kita dipulihkan seberataan? Banyak sudah. Ketulahan kita, lihat keadaan kita seperti ini. Ujian kita itu yang ketiga nih, jangan model apa? Kakak-kakak dia. Kadang-kadang kita sadar. Banyak sudah yang melakukan memberi nasihat lawan di kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya berikan sudah mereka. Dan yang merasati lawan di kita, ilmunya itu di bawahnya. Ini merasati lawan di kita. Kadang istilah ilmu itu ilmu warisan kadang. Dekat ilmu warisan untung kita ini kadang dengan harta warisan ada. Itu menurut hukum kami juga ada cara tata hukumnya juga, ada sembarangan juga. Nah, namun ilmu warisan kan tidak akan benar, tetapi saya ilmu warisan bukan tidak. Dengan apa dapat ilmu yang mau belajar, mau menuntut ilmu itu. Kita ini keadaan kita ini karena berkat daripada orang tua kita, karena nama didik kita. Mulai dari buaya kita dididik sudah. Didikan apa? Awal wujud ma'rifatullah. Dengan didikan mengenal Allah. Awal-awal agama yaitu mengenal Allah. Ya orang tua kita hari pada waktu kita ayunan sudah dididiknya kita. La ilaha illallah. Kalimat tauhidnya Nabi Muhammad Rasulullah. Nanti ada Tuhan selain Allah. Siapa Allah? Allah itu wujud ada. Berapa bukti Allah itu ada? Allahul ladzi
Allah yang menyediakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang di antara keduanya. Mana kayak apa? Ada kawan dicari Allah. Pokoknya Allah mana kayak apa untuk Allah? Ada kawan disifatkan dengan sesuatu apa pun, pokoknya Allah ada. Apapun Allah Ta'ala ada. Ya baikannya Allah lawan di kita. Tangan kita digerakkannya, mata kita dihatakannya, hidung kita masih kawal kita terdapat, telinga kita masih kawal mendengar, langkah kita masih kawal melangkah. Itu ada kebaikan kan? Allah itu tandanya Allah itu ada. Apalagi tanda Allah Ta'ala ada, dijadikannya oleh Allah tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menjadikan tumbuh-tumbuhan? Pada tahu kita mengadakan semuanya itu. Kalau saja dia kita lumbuk saja, lumbuk. Kalau saya hidup rupawi saja, kita mau makan saja. Lumbuk marawit berbuah. Karena di buah itu ada hijau, ada abang. Siapa yang mewarnainya? Siapa yang mewarnainya? Dan namun awal yang ada mewarnakan itu kita semalaman dalam apa lah? Sama-sama kita malam ini ya gitu. Asal ada nawani menjamin dia ada mewarnai rumput. Ada kewarnaan gitu. Di mana rumput itu ada rumput warnanya. Nah, siapa yang itu tadi ada buktinya Allah ada. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang tua kita itu sayangnya lawan kita. Ya pun ini. Biar bagi macam-macam lagu-lagu itu rame-rame lagu-lagu itu. Ada kawan ini awal ini kita zaman now sudah canggih. Suka anda lagu apa aja ada. Ya anak kita lagu dangdut semuanya ada kawan kita. Ada pun kita. Namun di anak lagu dangdut kita kami mengayun semuanya. Kemana di mana, kemana seumpamanya. Tapi mayun anak kemana di mana, kemana dia. Pas sudah kena layau ini, kita seorang juga menyanyiakannya. Ada calon, dan ada baik. Dan aku kita sebagai orang tua, sebagai orang tua. Padahal setiap kita orang tua, anak isi anak, tentu aja anda anak itu menjadi orang yang baik, menjadi anak yang soleh. Kesan apa? Kesan dia ada ulah. Kesan kita kena mendoakan kita sudah ada kena menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan. Kesan orang tua sudah ada ini nanti apa? Namun kita sudah ada kesian anak yang itu dari dia ulah itu mendoakan lawan kita. Kita sudah ada tatap ini ingat kawan kita pada malam Jumat. Didoakannya kita setiap malam Jumat. Dan teman-teman jadi kaya setiap malam Jumat ya kita ada ada di malam di susah dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita ini adalah harapan kita. Itu aja semua harapan kita siapa? Tuhan guru kan? Tuhan alim kan? Aulia kan? Satu aja harapan. Mudah-mudahan seluruh kesalahannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa kita nggak biasa? Nah kadang-kadang kita nggak biasa ini ngawur, sombong, ketika laku istilahnya. Dan sedikit amal rasa kayanya kita takut akan benar orang ada banyak makin banyak amal makin sedikit rasa beramal. Makin tak utang kalau tidak hilang amal itu orang-orang saleh. Ada kita tak ada rasa kayanya kan sudah. Dan supaya itu dalam kami kan berharap masuk surga Allahu Akbar. Sedangkan kita aja sebenarnya luar biasa sampai beberapa Nabi kita tetap Nabi kita mengajar ibadah sembahyang Allah. Ada orang yang sudah dijamin masuk sudah dijamin dan tetap terus semuanya menjadi Ibrahim menjadi
pelajaran awal kita. Nah, namun hikayat itu setiap malam Jumat, setiap malam itu Sya'ban, setiap malam Lailatul Qadar, setiap kedua malam hari raya. Orang yang dahulu daripada kita, orang yang sudah mendahulu daripada kita, datangan dia ke rumah kita, datangan diizinakan oleh Allah. Cuma sayangnya kita akan ada melihat. Hingga mana ini diizinkan oleh Allah, hingga di Muharram awal diizinkan oleh Allah. Datang ini. Di situ ini minta apa? Minta sedekahi, minta hadiahi daripada min kitabillah, daripada kitab Allah yakni Al-Quran, yakni bacaan Al-Quran. Datang ya alhamdulillah di rumah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin nasikumnya. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Nasikumnya ila waqatil waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Qabidatur rabi'ah. Allah nyamannya datang dari mata tangan ini. Kemudian lalu timbul doa-doa kebaikan. Di doanya orang yang mendiami rumah itu tadi dengan doa-doa kebajikan, sehingga tinggallah di rumah tersebut selalu hidupnya di dalam keberkahan. Setiap apanya yang dilakukannya, setiap apanya usahanya, baik seorang bertukang, baik seorang petani, baik seorang petangkat, baik seorang pejabat, gawiannya selalu menuju kepada kebaikan. Sisa-sisa umurnya selalu digunakannya dalam kebaikan dengan berkat doa-doa daripada orang yang sudah mendahului daripadanya. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita jangan sampai kedengingan lawan orang tua kita, lawan datuk nini kita. Kenapa? Yang hanya kata berkat mereka, kadang ini, kadang kita sebentar. Allah Akbar. Tetapi sebaliknya datang dua, tapi nanti datanginya tadi sekalinya kada ingat lagi ayah dengan kehidupan duniawi, kada ingat lagi dengan orang-orang yang sudah mendahulunya, maka membalikkan tangan seorang yang datang itu tadi, orang datang kemudian menangis selahinya dengan tangisan yang bersangkutan, lalu ia berucap, ujarnya, wahai orang yang mendiami rumahku, wahai orang yang menghuni rumahku, ada ingatkan lagi kamu lawan aku pada waktu hidup dunia dahulu, ada ingat lagi kamu lawan aku. Allahu Akbar. Namun kita mengkayakan orang yang meninggal, jadi ada sahabat minta ampun kepada Allah, ada sahabat bertaubat kepada Allah. Hingga 3 hari kita sudah dikuburkan oleh Allah, hingga 3 harinya. Oleh kita pun minta izin kepada Allah, ada melihat jasad kita yang sedang dikubur itu, minta izin kepada Tuhan. Ada melihat jasad kita dalam kubur itu. Lalu akhirnya Allah mengizinkan akan roh kita itu melihat akan jasad kita itu. Maka melihatlah roh kita itu akan jasad kita itu dari tempat kejauhan. Melihatlah akan roh kita itu akan jasad itu tadi keluar daripada hidungnya, mulutnya, telinganya, darah keluar hingga 3 hari yang sudah meninggal. Akhirnya inilah mudah rumah bala. Hujan begitu menangis dengan tangis bersama-sama. Inilah rumah bala, rumah kepijikan, rumah kesakitan, rumah pembalasan. Hendak berbalik ke dunia ada kawalan, itulah sudah hari pembalasan.
Dan 3 hari belum kita itu minta izin kepada Allah. Akhirnya apa? Ikan 5 hari pulang, kalau kita itu minta izin pulang lawan Allah. Ada melihat jasad kita itu negara kubur itu tadi, kemudian diizinkan oleh Allah, kemudian melihat bahwa kita itu hanya jasad kita itu dari jauh. Dilihat jasad kita itu tadi sekalinya keluar janur nanah dari telinga, hidung, mulut keluar janur nanah, dan ulang dan kalak menggigit-gigit tadi. Merobek-robek jasad kita dalam kubur. Allah, pada takutan lah kita. Benar negara kita hadapi saudara. Maka menangislah ini. Wahai jasadku, kemanakah engkau pada waktu hidup di dunia dahulu? Di mana tempat engkau berkumpul-kumpul? Di mana engkau melangkahkan kaki engkau? Dan engkau ini hari pembalasan, ini ada rumah baru. Mana Farista keingatan pada waktu hidup di dunia dahulu. Akhirnya lalu kita diminta izin lagi kepada Allah, hendak melihat jasadnya itu tadi. Akhirnya diizinkan pulang oleh Allah, melihat jasad kita itu tadi. Dilihat dari jauh. Sekalinya jasad itu terhibak ulat belatung memakan jasad daging di kain juga. Lalu berucap, wahai jasadku, ujarnya berucap, di mana keluarga kamu? Di mana sahabat kamu? Di mana jiran tetangga kamu? Namanya kepada pada waktu itu dunia dulu, sayang ini kepada lawan kita, makanya dari mana itu? Allah, apa yang anak-anak yang kali ingat tapi orang-orang yang sudah menjauhinya, itu tak ada. Allah, menangis dan menangis atau bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat berbakti kepada orang tua kita, dengan berkat kita bersama-sama memperingati akad Nabi kita ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi pelajaran dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kita hidup ini ada lain, ada selamat ya. Nah, seberatan kita ini ada selamat. Dan kayak apa supaya kita hidup ini selamat? Kita harus menjaga lawan diri kita. Di antaranya hubungan kita sesama manusia. Ini yang perlu benar kita jaga. Jangan sampai kita menyakiti akan sesama kita manusia. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada sesama kita manusia. Tetapi kita lihat peristiwa anak yang durhaka lawan orang tua itu hubungan sesama manusia. Namun lawan Tuhan nyamannya kita. Baik apa aja kesalahan kita, baik apa aja dosa kita, Allah siap saja mengampuni kita. Tapi kalau kita sesama manusia, kada tahu kita hablum minan, hubungan sesama manusia. Nah, belum lagi di alam dan kebangkitan kita, ini hanya alam kuburnya. Di alam kebangkitan kita dengan berbagai macam kejadian-kejadian dihatakan oleh Allah, yaitu dan dibangkitkan kita ini kada seperti yang kaya asal dan ini itu pendapat. Nah, orang yang untung itu dibangkitkan kita rupanya seperti rupa asal, bahkan bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Itu orang yang beruntung pada kebangkitan kita. Ini ada orang-orang yang tidak seperti semula. Kada pada waktu rupanya, kada pada waktu hidup dunia. Pada waktu hidup dunia, hidungnya mancung, matanya galak, awaknya putih, pipinya licin. Allah wakil bungasnya. Mulai hidupnya ini ke awalnya apa dengan awalnya oleh-oles.
Ingin bakal beda apakah barang aja, pokoknya kata ada bunga sekawat. Sekalinya sudah pemanasan kita berubah kejadiannya seperti rupa binatang. Allah na'udzubillah dengan berbagai macam kejadian dihatakan oleh Allah kepada kita. Ada parutnya negara biji macam-macam dilakukan oleh Allah. Ada nama mikul tanah dikalungkan, jangan dikalungkan dengan tanah apa? Tanah yang di bumi itu ada sampai 7 lapis bumi sana dikalungkan. Kita kita memikulnya, awal kita memikul tanah itu. Nah kita jaga kita yang bisa, yang siratul mustaqim, kita lewati. Wah ada apa? Ada selamat. Mulai di kaya itu ada orang menyebut dia siratul mustaqim itu seperti gila. Allah beruntung. Namun kita namanya Bapak menyebutnya dia siratul mustaqim. Namun di dulu kita hebat apa aja kita mengandung bumi nanti apa nanti kandungan apa kita membawanya 7 bumi sana. Jangankan kita melewati ajaran pada awal. Lalu nanti yang bisa pertimbangan amal baik lawan amal pada baik. Allah dengan berbagai macam kejadian orang zalim pada waktu itu di dunia, mengambil hak orang lain, mengambil tanah orang lain. Itu kita dihatakan masing-masing semuanya. Namun kita kada minta reda, kada tahu. Kada tahu kita ada masuk surga kehalang kita. Tapi namun Tuhan yang mandi kita siap aja Allah mengampuni. Ujar tapi kita perlu Bani Adam khata'un wa khair khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu pada Adam memberi kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bersikap minta ampun kepada Allah. Namun kesalahan kita lawan Tuhan. Jadi kita jaga benar hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Dan nanti apa? Nanti apa? Kita lawan orang itu berbuat baik. Nanti apa caranya supaya kita sesama manusia ini kawat berbuat baik? Namun sudah naga itu caranya alamikan sudah kita. Itu alamikan sudah kita. Kalau saja guru kita mengingat Allah yang guru kita berusuk kumpul dia memberi nasihat awal kita dari kekanakib sini. Ujar sini apa? Nang Tuhan aja sini nawaka kanakan. Ujar sini memuliakan. Lagi nyata kanakan lawan nang Tuhan memuliakan. Apa ambilannya di sini jadi nang Tuhan nawaka kanakan memuliakan. Ujar sini kanakan itu ada tapi banyak berdosa ini ada itu diambil memuliakan. Namun sudah sampai itu kita kawal lewat nasihat Allah yang guru kita berusaha ambil seberataan kita sudah. Dan kita bermasyarakat ambil jadi saling menghormati, saling memuliakan. Kita bermasyarakat apa pada masyarakat kita hormati, memuliakan kita. Timbul jadinya sayung bahasa sayungan. Namun sudah sayung bahasa sayungan, Allahu Akbar, laksana dalam surga kau sudah. Di surga itu tidak lagi nomor angkutan. Sayung bahasa sayungan, kenapa? Nyaman. Nah, jangankan di dunia aja, namun mau sudah bahasa sayungan sebentar saja guru kita itu. Allah raminya kita bergaul lagi, kada bisa tulas. Jangan kita masakan di rumah aja tak. Apabila sudah nangka itu nang laki lawan bini bahasa sayungan, nang bini kedua lawan nang laki bahasa sayungan juga. Allahu Akbar, rami benar sudah. Ada lagi kebelakangan tu ada lagi. Saling menerima betul sudah. Nah itu juga
bahasa Indonesia juga. Jadi anak kayak itu bahasa seorang amik kemauan Allah Akbar. Ya baik tidak nanti jalan itu nah kita cari rumah pelaksana surga, tapi kita berjalanan masing-masing ya. Macam-macam itu semuanya daripada ujian Allah lawan kita semuanya. Memang diuji kita hidup. Ada kawa kita hidup hendak lurus, ada kawa pasti diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi uji kita. Nah, semuanya ujian termasuk virus kalau ujian juga ada. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ujian ini menambah kali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita bersama-sama memperingati dan ta'azimkan akan Nabi kita ini, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dan ada selamat seberata. Memang ada selamat tadi. Dan kayak apa kita ini hidup ini supaya kalau kita berbuat baik di antaranya husnul khuluq, yaitu berperangai yang bagus gitu. Mungkin karena selamat. Perangai yang bagus dan apa perangai yang bagusnya? Pokoknya tadi kan apabila ia mendapat bersenyum, ingin berpun, berkaya, kekanakan lawan Tuhan, melewati jalan-jalan muka, lewat belakang, permisi berada tuh, jangan bis langsung melewati jadi kantor pulang. Jalan muka, permisi ke anda ke kantor. Kalau kita jadi anak durhaka, itu lagi kata-kata. Namun sudah bagusnya tadi kami teman sudah kita bermasyarakat kita rame jadinya, bergaul rame jadinya kita, di rumah tangga makinnya rame kita, lalu anak pun makinnya rame nanti. Dan jadi mudah-mudahan semuanya ini kita terima jadi pelajaran, tapi dalam orang kita hidup di macam-macam sudah ujiannya. Kalau kita hidup sudah di zaman now berarti dan lalu Nabi kita memadakan ujar Nabi kita nata simpani min ahli nar dan arahumah kaum liamun dan Nabi kita. Namun jangan salah hadis itulah ujar Nabi kita ada dua golongan daripada kaum di neraka aku ada tahu dan Nabi kita. Pertama siapa, yaitu kaum yang membuat cambuk daripada neraka. Kemudian apa? Kemudian ada wanita namun berpakaian, tapi yang Allah dan Rasulnya seperti tidak berpakaian. Itu namun jangan salah percaya yang kita terbaca hadisnya. Sedangkan dia bergoyang-goyang sambil menggelengkan kepalanya seperti pondok unta. Nah, jadi atasnya sudah ada masa seperti itu sudah. Itu tuh menjadikan dapat nama goda lawan diri kita macam-macam ya. Godaan nama goda lawan diri kita yang kita dapat budaya-budaya yang sudah mempengaruhi kita. Nah kita terutamakan banyak itu dan kayak itu tadi ada gereja. Nah ada gereja yang kayak itu tadi berpakaiannya jadi kita, tapi di sana orang yang ada berpakaian dan goyang-goyang dan joget-joget menggoyangkan jalan kita. Ada ya? Ada yang menjawabnya. Ada dari masa itu tidak? Allahu Akbar. Ada sudah. Bahkan dan Nabi kita orang itu pada mau masuk surga. Jangankan masuk surga mencium bau aja ada. Padahal surga itu dapat dicium sejauh perjalanan 500 tahun. Hamsinati amin itu perjalanan 500 tahun. Awal mencium, tapi ada orang pada awal mencium
dia baru surga. Dan ulang tadi lawan di kita banyak nama nontonnya, nama lihatnya. Ada orang lain nama haji, kayak haji, haji, bapak juga lihatnya. Dan namun haji apa? Kayak haji dan apa? Nah kemudian atau pemerasaan nama di kita umur 10 tahun. Ada dua atau 5 tahun bingung dan ada melihatnya kemana larinya itu. Nah sudah ini keadaan kita. Apabila 10 tahun masih mau mereka kena lagi memperingati lawan Nabi kita ini seperti kita ini, lawan Nabi seperti kita ini, sedangkan budaya-budaya sudah berbagai macam sudah mempengaruhi kita, memasuki lawan kita. Allahu Akbar. Ini nomor 1. Apabila sudah mati yang ada tak kubur dan menangis dan ditinggalkannya kada ingat lagi sudah orang sudah menemuinya menangis kada lagi meninggalkan anak yang jauhlah yang sudah mendoakan orang tuanya dari lagi sudah. Allahu Akbar. Ini nanti ketakutan. Jadi mudah-mudahan kita dengan berkat memperingati Nabi kita ini, mudah-mudahan semuanya menjadi pelajaran. Jadi tanah masih bisa orang tua, mudah-mudahan kita orang tua itu betul-betul berbakti. Gak aja tadi setakannya selalu diingat. Walaupun orangnya sudah tadi datang, kita membaca Rabbil beli wali-walidaya warahmahumma kama rabbayani saghira. Ingat kita orang tua kita, nama melahirkan kita. Ada langsung seperti ini keadaan kita. Diberi dia makan kita, disusuinya kita. Akunnya pada waktu makan kita anak kepada anak kami digalakan pada saat makannya akunnya. Basuhan pada waktu masuk anak akunnya diherainya kita makannya kita sebagai orang tua kita. Jadi mudah-mudahan dengan berkat ini kita tahu apa di pelajaran bagi kita masing-masing. Mudah-mudahan dari satu harapan kita, mudah-mudahan seluruh kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik dosa yang kita sengaja atau dosa yang tidak kita sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi syuting menjadi harapan kita, mudah-mudahan kita jangan lupa lawan guru kita, biar nanti apa aja keadaan kita. Jangan sampai lupa kita lawan guru kita. Kenapa? Karena guru kita itulah yang mendidik kita sehingga kita tahu dengan ini keadaan kita. Jangan ada berkat guru kita yang mengajari kita kada tahu. Ada tahunya kamu di ibarat kita berjalan di padang gelap. Namun kada berkat ilmu daripada guru kita, ada kala kita berjalan menuju padang gelap. Yang berkat ilmu dan ilmu itu seumpama cahaya yang memberi petunjuk lawan di kita. Amanah kita berjalan awal menuju kita. Itu semuanya dengan berkat daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan berkat guru-guru kita termasuk orang yang betul-betul mencintai lawan guru-guru kita tersebut. Mudah-mudahan dengan berkat kita cinta lawan guru-guru kita tersebut, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada guru-guru kita tersebut. Mudah-mudahan kita yakin lawan guru kita, ingat juga kita betul-betul untuk berguru lawan sini. Nah kayak apa aja keadaan kita selalu ingat lawan sini, bahkan kita merasa aja, bahkan seolah-olah mereka sudah berada di samping kita. Ingat ya kita lawan wajah-wajah mereka yang mendidik kita. Mereka itulah yang menyelamatkan jadi kita beruntung banyak bisa guru, dan kita beruntung banyak bisa guru seperti Allah yang mengguru kita bersama pun beruntung banyak kita. Di mana aja orang datang, orang kita, orang Kalimantan, mudah kita dapat berkat syafaat sini. Sampai anak cucu kita kena berberkat dengan berkat guru kita. Kenapa? Kita berguru tadi bersama guru lawan sini. Kita yakin lawan sini bahwa guru sini tadi siapa tahu kita seberapa sudah.
Guru si itu berguru lawan siapa, udah kalau sekolah tuh ada sanatnya, ada musalsalnya, ada susunannya, ada silsilahnya, ada sembarangan. Orang guru, kita yakin itu lawan guru kita. Mudah-mudahan kita segera mendapat syafaat pertolongan dari pada hari kiamat dengan berkat guru-guru kita. Karena ujar Nabi kita, tasawuf yaumul kiamat al-anbiya tsumma ulama tsumma syuhada, dan Nabi kita. Orang yang kalah diberi jatah oleh Allah dapat pertolongan lawan kita pada hari kiamat nanti ada 3 orangnya, dan Nabi kita. Pertama anbiya, yaitu para nabi-nabi. Kemudian sunnah ulama, yaitu orang alim, yaitu orang saleh, yaitu aulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersama-sama berkumpul memperingati, menta'azimkan akan Nabi kita ini. Mudah-mudahan seluruh niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul mencintai akan guru-guru kita, mencintai orang-orang saleh, mencintai aulia-aulia Allah, mencintai akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena udah Nabi kita, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Apabila kita memuliakan, menghormatkan orang alim, memuliakan akan guru-guru kita, memuliakan akan orang-orang saleh, memuliakan akan aulia-aulia Allah, maka akramani, dan kita maka suruh memuliakan dia akan aku. Wa man akramallah, dan Nabi kita, dan barang siapa memuliakan dia akan Allah, wa man akramallah, dan barang siapa memuliakan dia akan aku, maka akramallah, maka suruh memuliakan dia akan Allah, dan Nabi kita. Wa man akramallah, dan barang siapa memuliakan dia akan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya, wadahnya, mulianya di dalam surga tempatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, kita sebentar dimasukkan oleh Allah dalam surganya di kali hisab. Kalau ada salah kita jawab banyak-banyak, minta ampun dan maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Belum akhiri, usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, sekian dulu perjumpaan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa dan berjumpa lagi. Mohon maaf kurang lebihnya. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.